Kejaksaan Agung mengungkapkan duduk perkara kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Qohar menyebut kasus ini bermula ketika pihaknya menemukan adanya keganjilan dalam laporan keuangan Sritex pada tahun 2021. Qohar mengatakan dalam laporan itu, Sritex mencatat adanya kerugian pada perseroan sekitar 15,6 triliun rupiah. Padahal, di tahun sebelumnya Sritex masih mampu meraih keuntungan sebesar 1,24 triliun rupiah. Lalu penyidik berfokus pada total nilai outstanding atau tagihan yang belum dilunasi Sritex hingga Oktober 2024 sebesar 3,58 triliun rupiah. Qohar menyebut tagihan itu berasal dari sejumlah bank daerah dan bank himpunan milik negara atau Himbara. Rinciannya yakni kredit dari Bank Jateng sebesar 395 miliar rupiah, Bank Jateng 543 miliar rupiah, dan Bank DKI 149 miliar rupiah. Sementara itu sisanya 2,5 triliun rupiah berdasarkan dari bank sindikasi yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, dan LPI. Dalam pemberian kredit itu, Qohar mengatakan terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktur Utama Bank DKI periode 2020, Zainuddin Mapa, dan pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB periode 2020, Diki Syahbandinata. Hal itu dikarenakan keduanya tidak melakukan analisa yang memadai dan mentaati prosedur pemberian kredit. Salah satunya yakni tidak terpenuhinya syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian dari lembaga. Tercatat Sritex hanya memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Qohar mengatakan pemberian kredit itu telah bertentangan dengan ketentuan standar operasional prosedur bank, serta melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut, Qohar mengatakan Dirut PT Sritex saat itu Iwan Setiawan Lukminto diduga menggunakan dana kredit untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif. Atas perbuatannya, ia mengatakan negara diduga telah mengalami kerugian sebesar 692 miliar rupiah dari total outstanding sebesar 3,58 triliun rupiah. Adanya kerugian dengan nilai mencapai 1 miliar 08 US dollar atau setara dengan 15,65 triliun rupiah pada tahun 2021. Padahal sebelumnya pada tahun 2020 PT Sinergic Eastman masih mencatat keuntungan sebesar 85,32 US dollar Amerika atau setara dengan 1,24 triliun. Jadi ini ada keganjilan dalam 1 tahun mengalami keuntungan yang sangat signifikan, kemudian tahun berikutnya juga mengalami kerugian yang sangat signifikan. Inilah konsentrasi dari